Kami bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Jikalau hari ini Tuhan masih izinkan kami kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, buka hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Iya, hari ini temanya adalah membangun keluarga bahagia. Ya, sekalipun yang berbicara hari ini belum berkeluarga, gitu ya, belum membangun keluarga. Nah, kalau tadi status saya tema hari ini membangun keluarga bahagia, tinggal menunggu partnernya untuk membangun itu, gitu ya. Tapi kita bersyukur hari ini ya, kalau dilihat ini sudah jemaatnya sudah ada yang tua, gitu ya. Kalau dibilang membangun keluarga yang bahagia, kemungkinan bagi yang muda-muda ini lah lebih mendengar, gitu ya. Kalau yang udah tua ini udah terlalu bahagia. Kalau dibilang juga pada ini tidak ada suaminya 3 orang, yang satu masih ada suaminya, yang 2 belum ada, masih nyusul dengan saya ya. Oke, kita buka di dalam Kolose pasal 3. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan baca karena ini cuma sedikit, kita akan menyimaknya dan merenungkannya. Beginilah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudari sekalian, yang dinamakan dengan keluarga adalah di mana di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak-anak. Ya, itu namanya keluarga. Dan bagaimana tema minggu ini membangun keluarga bahagia? Kita mau melihat dulu dari kata tema yang kita bahas hari ini, membangun keluarga bahagia. Ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia itu membangun artinya bangkit berdiri, naik dan tegak, bahkan mulai mendirikan gitu ya, action gitu, bertindak gitu. Itu membangun. Kalau kita lihat di dalam suatu seorang arsitek gitu ya, kalau lagi membangun rumah, dia itu bukan melihat bagaimana nanti indahnya rumahnya itu, gitu ya. Tetapi orang ketika berpikir tentang kata membangun, paradigma seseorang itu identik dengan sesuatu hal yang menjadi keinginan mereka, gitu ya. Kalau kita lihat orang yang lagi membangun rumah, misalnya ada satu keluarga yang membeli tanah, mereka mau mendirikan rumah ini, pasti yang di pikiran mereka itu harus sesuai dengan keinginan mereka. Nanti rumahnya inilah, harus cantik, harus ada taman, harus seperti ini. Itu identik dengan keinginan mereka. Tetapi kalau kita berikan tanggung jawab kepada arsitek, mereka itu nggak mikirkan bagaimana nanti indahnya atau segala macamnya. Tetapi mereka memikirkan bagaimana nanti dibangun ini dengan fondasi yang kuat, dengan batu yang kuat, dengan kayu yang kuat, dengan segala alat-alat yang baik, bahkan pembangunnya juga, bahkan pekerjanya yang untuk membangun ini juga harus pintar, ya. Itu yang dipikirkan seorang arsitek dalam membangun. Tetapi kalau kita memikirkan dalam membangun ini lebih daripada hal-hal yang lahiriah gitu, keinginan kita, inginnya seperti ini, seperti ini. Nah, kalau membangun keluarga itu bukan membangun sesuai dengan apa yang kita mau, keinginan kita, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang harus kita sadari. Membangun keluarga artinya membangun bangkit berdiri naik, dan ini merupakan sesuatu hal yang harus diupayakan oleh keluarga itu, gitu ya. Nah, keluarga bahagia itu, keluarga itu apa? Yaitu keluarga terdiri dari seorang ayah yang tujuannya untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan seperti apa yang kita mau
bicarakan di tengah-tengah keluarga kita, gitu. Ya seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Itulah kita harus membangun keluarga yang bahagia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian gitu ya. Kita mau melihat dari ayat yang tadi di ayat ke-18 dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Membangun sebuah keluarga yang bahagia tidak lepas dari bagaimana hubungan antara suami dan istri, hubungan suami dan istri dengan anak. Gitu ya. Kalau seorang istri tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, ya pertanyaan besar. Yang pertama kita baca ini teguran Paulus itu kepada istri terlebih dahulu. Kenapa? Kesuksesan keluarga itu ada di tangan seorang istri. Itu kita harus tahu, ibu-ibu ini. Makanya kita bangga menjadi seorang perempuan, ya. Bangga menjadi istri. Istri yang seperti apa yang diinginkan Tuhan. Paulus menasihatkan seorang istri untuk tunduk kepada suami. Ada orang persepsinya seperti ini. Tunduk itu apa aja yang dibilang suami, iya aja. Ya. Ya. Kamu ini, dan bukan menjadi seorang yang membangkang juga, enggak. Tetapi bagaimana tunduk diartikan Paulus di sini, hendaklah tunduk kepada suami. Ini adalah sebuah kata yang berhubungan dengan sebuah perintah yang harus dikerjakan secara terus-menerus dan harus diulangi, yang artinya istri melakukan segala sesuatu dengan kerelaan hati dan dengan sukarela. Ia menundukkan dirinya kepada suaminya, itu berdasarkan kehendak Allah. Tunduklah kepada suami bagaimana seorang istri rela dan ikhlas, ya, di atas dasar Tuhan juga untuk tunduk kepada suaminya. Dan kita percaya kalau melakukannya atas kehendak Allah, kita percaya kita bisa melakukan sesuatu hal itu sesuai dengan koridor garisnya Tuhan. Gitu ya. Kita akan mengerti bagaimana seorang istri yang harus tunduk kepada suaminya. Karena ini luas banget. Membangun hubungan keluarga yang bahagia itu nggak gampang. Tetapi ketika kita mau komitmen untuk membangun keluarga kita, bagaimana sih caranya? Nanti kesimpulannya cuma sedikit ya. Cuman sedikit. Bagaimana kesimpulan bahwa kita bisa membangun keluarga yang bahagia? Membangun keluarga bahagia adalah bagaimana kita taat kepada firman Tuhan dan mempersilahkan Dia hadir di tengah-tengah keluarga kita. Gitu ya. Jadi kalau dibilang bagaimana caranya? Banyak lakukan ini. Enggak. Cuman satu kuncinya. Bagaimana kita taat kepada Dia dan mempersilahkan Dia untuk ambil bagian, ambil alih di tengah-tengah keluarga kita. Maka keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Jadi nggak usah susah-susah ketika membangun rumah tangga, nggak usah. Jadi nanti, aduh Pak, aku nggak bisa terima karakter dia seperti ini. Aku nggak bisa terima ternyata kejelekannya seperti ini. Oh ternyata dia seperti ini, dia seperti ini. Kalau kita menilai itu, ya kita nggak akan bisa mempersilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Jadi kebahagiaan di sini, saudara-saudariku, bukan kebahagiaan bagaimana seseorang itu memiliki materi yang banyak. Bukan kebahagiaan bagaimana suami kita mempunyai harta yang banyak. Bukan kebahagiaan bagaimana suami kita bisa membelikan emas kita segala macamnya. Tetapi kebahagiaan di sini adalah bagaimana kita mempersilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadi rumah tangga ini harus dibangun di atas dasar Tuhan. Kalau dibangun di atas dasar keinginan kita, saya percayakan tuh keluarga bakalan bertengkar terus, tidak ada kasih di tengah-tengahnya, suka mempersalahkan istrinya, sekali aja tidak menyediakan kopi udah langsung, kau di mana nih? Sekali aja suaminya pulang nggak dijamu, udah langsung marah-marah, karena di atas dasar keinginan sendiri. Kalau kita membangun rumah tangga di atas keinginan sendiri, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita di rumah tangga, itulah yang paling susah nanti, paling ribet, paling membahayakan di tengah-tengah hidup kita.
Jadi tadi katanya, kalau kita mau bangun keluarga yang bahagia, persilahkan Dia yang ambil alih dalam hidup kita. Pasti kita semua istri, bagaimana caranya tunduk, itu Tuhan yang kontrol. Itu Tuhan yang menyuruh. Itu Tuhan nanti yang mengarahkan kita bagaimana kita seorang istri yang akan tunduk. Ya, kalau dibilang kenapa terlebih dahulu kepada istri, Paulus menegaskan kepada istri karena ini dibawa kepada ini ya, gereja Tuhan ya. Gereja itu ibarat istri katanya gitu. Ya, menjadi kepala rumah tangganya itu Tuhan. Gitu ya, yang menjadi kepala gereja itu Tuhan. Yang harus tunduk itu gereja. Itu ibarat istri digambarkan. Nanti yang di tengah-tengah hidup kita ya istri banyak tanggung jawabnya. Kalau dibilang ya, seorang suami ya tanggung jawabnya cari nafkah gitu ya. Cari nafkah, terus membesarkan anak-anaknya. Bagaimana suami menjadi berkat buat anak-anaknya, keluarganya. Saya percaya juga sebaik apapun suami ya, tapi istrinya nggak bisa diandalkan. Saya percaya juga rumah tangga itu nggak akan bisa baik. Kuncinya di istri. Jadi bilang pertama dikatakan Paulus menegur kepada seorang istri. Ya, di sini ketundukan itu bukan ketika kita berumah tangga, tapi terus menerus. Sampai engkau melihat kekurangannya, sampai engkau melihat kejelekannya, sampai engkau melihat bagaimana buruk tidaknya dia, engkau tetap tunduk kepada dia. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, ingat tadi tundukan kita, bagaimana kita melakukan dengan kerelaan hati di atas sukarela dan berdasarkan kehendak Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Kita melihat dari seorang suami, gitu ya. Itu dibilang sekarang Paulus katakan kepada seorang suami, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami, gitu ya, nggak ada suami-suami di sini. Ya, suami-suami dikatakan Paulus harus mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar kepada istrinya. Paulus mengingatkan pada suami karena suami merupakan kepala keluarga yang harus bertanggung jawab di dalam setiap rumah tangganya. Paulus menegur sering suami terlalu mendengarkan perkataan istrinya, akibatnya runtuhlah bangunan, gitu ya, bangunan keluarga. Paulus mengingatkan agar suami mengasihi istri, mengasihi bukan mengizinkan istri melakukan sesuatu dengan sesuka hati. Kadang suami ini yang harus juga diingat. Ya. Kadang selalu ingin membahagiakan istrinya, jadi istrinya mau melakukan apa aja terserahlah, nggak usah sesuai dengan petunjuk Tuhan yang silakan, gitu ya. Saya percaya tuh rumah tangganya nggak bahagia kalau suami tidak mendasarkan segala sesuatunya dengan Tuhan, di atas dasar kasih Tuhan, ya dia tidak akan bisa mengasihi istrinya. Ya, makanya itu butuh keluarga yang dibangun di atas dasar Tuhan. Kalau udah dibangun di atas dasar Tuhan, udahlah, nggak susah membangun keluarga seperti itu. Jadi kalau kita mau memulai membangun keluarga, ya persiapkan hati kita untuk selalu mempersilahkan Tuhan di dalam ambil alih di dalam tengah-tengah keluarga kita. Kata suami mengasihi istri adalah bentuk perintah yang dikerjakan secara berulang-ulang dan terus menerus. Ini perintah ini kalau dibilang hai istri-istri, hai suami-suami, hai anak-anak, itu sebuah perintah Paulus kepada mereka agar mereka melakukan perintah itu secara berulang-ulang dan terus menerus. Suami hendaknya mengasihi istri dan kasihnya datang dari relung hati yang paling dalam dan bukan karena terpaksa. Nah, seorang istri itu bisa tahu gitu ya, kalau suaminya itu mengasihi dia dengan tulus hati tuh istri itu tahu. Kalau dengan terpaksa, terpaksa lah aku ini bilang kayak gini supaya senangnya hatimu. Kalau terpaksa itu seorang istri itu bisa merasakan. Tapi kalau seorang suami mengasihi istrinya dengan tulus tanpa paksaan, ya seorang istri pun bisa merasakan itu tulus dari suaminya untuk mengasihi dia. Jadi inti dari bagaimana Tuhan
supaya kita bisa membangun keluarga yang bahagia. Ya, di sini berhubungan dengan perintah, berarti dibutuhkan yang namanya ketaatan. Di mana ada perintah, pasti di situ ada ketaatan. Ya, kalau kita taat melakukannya, ya pasti keluarga kita bahagia. Ini terakhir dibilang kepada anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, 21 juga, bapak-bapak janganlah sakiti hatimu. Ini kita bagus sih buat ini ya, buat komsel keluarga gitu ya. Komsel istri-istri itu wanita, komsel pria gitu. Kalau di Jawa itu ada komsel pria, bagaimana membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Komsel istri, bagaimana menjadi istri yang tunduk dan taat kepada suami, bagaimana membangun hubungan keluarga yang didasarkan atas kasih Tuhan. Itu perlu kita pelajari, itu perlu kita dibekali hal-hal seperti itu, supaya kita bisa membangun keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Karena kunci dari keluarga yang bahagia itu adalah ketaatan. Kunci dari keluarga bahagia ketaatan, pasti ketaatan baik kepada suami, istri, ketaatan untuk mendidik anak-anaknya, ketaatan terutama untuk kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Enggak kadang kita berpikir bagaimana sih membangun keluarga yang bahagia ini, susah ya Kak, ada ininya, ada ini. Enggak susah sebenarnya, enggak susah kalau benar tadi kuncinya dibangun di dalam Kristus, di atas Kristus, dan persilakan Dia yang ambil alih dalam keluarga kita. Saya percaya apapun yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita sebagai istri, dia sebagai suami, anak yang kita harus terima, atau segala macam dengan kenakalannya, dengan keadaannya, kalau sudah di dalam Tuhan, sudah dibangun di atas Tuhan, segala sesuatunya kita bisa lewati bersama. Jadi kesulitan-kesulitan di dalam rumah tangga, apalagi akhir-akhir ini, saya percaya di tengah-tengah keluarga, kalau kita survei, bahagia nggak hari ini di tengah-tengah corona? Pasti banyak orang yang survei nggak bahagia. Kenapa? Tidak ada lagi uang masuknya, tidak ada lagi kerjaan kami, tidak ada lagi pemasukan kami, tidak ada lagi bisa makan yang enak. Kalau saya survei di rumah tangga, pasti ngomong seperti itu. Kenapa? Karena mindset mereka, pikiran mereka membangun rumah tangga itu berdasarkan materi mereka, berdasarkan keuangan mereka, berdasarkan apa yang mereka punya. Tetapi sesungguhnya membangun keluarga yang bahagia berdasarkan bagaimana Allah kita persilahkan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Maka kita akan dituntunnya, dipeliharanya, bahkan diarahkannya untuk bagaimana kita menjalin, melakukan, dan bahkan kita menaruh Kristus tengah-tengah hidup keluarga kita. Kita pasti bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan di dalam keluarga kita. Jadi tekankan ini, biarlah kita semua berjuang untuk membangun keluarga yang bahagia. Nanti kalau dibilang Kak, bagaimana mempersilahkan dia hadir di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana supaya dia turut ambil di tengah-tengah keluarga kita, caranya di mana ya? Caranya bangun keluarga yang takut akan Tuhan. Contohnya bangun mesbah Tuhan, bangun keluarga yang saling membangun, bangun keluarga yang saling menguatkan di tengah-tengah hidup kita. Dan kita percaya di dalam keluarga kita, Tuhan yang akan ambil alih seluruh hidup kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami kembali, bahwa kami percaya keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dibangun di atas Tuhan, di atas dasar Kristus, dan mempersilakan Kristus hadir dan ambil alih di dalam tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, materikan firman-Mu atas hidup kami. Biarlah kami semuanya ambil keputusan untuk mempersilakan Tuhan yang ambil bagian, ambil alih di tengah-tengah keluarga kami. Buka hati kami, tidak sulit untuk melakukannya Bapa, tidak sulit untuk membangun keluarga yang bahagia. Tinggal kami dibutuhkan ketaatan, bagaimana kami taat kepada Tuhan, terutama taat kepada suami, taat kepada istri, dan sebaliknya Tuhan, kami semakin menguatkan satu sama lain dengan keluarga kami. Terima kasih, berbicara lebih dalam, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.